Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita kembali pada acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 35. Oke, dari Pekalongan. Shalom, selamat pagi Pak Eras, saya mau bertanya. Mengapa Bapak mengatakan bahwa orang menjadi Kristen yang mendengar firman Tuhan atau Injil yang salah bisa diterima menjadi anggota masyarakat di kerajaan surga jika meninggal dunia? Sekalipun hidupnya menjadi baik di mata manusia. Mungkin kalau baru menjadi Kristen bisa. Oke. Tapi maaf, dalam Alkitab yang aku ngerti, Tuhan ingin setiap kita yang menjadi Kristen hanya memiliki satu tujuan. Keadaan diri seperti Dia yang inginkan. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna, dan setiap orang yang menjadi Kristen umat pilihan, dan nggak mungkin mereka bukan umat pilihan. Yesus nggak berjanji bahwa yang mendengar Injil yang salah bisa menjadi anggota masyarakat kerajaan surga, kecuali umur kekristenan mereka masih seumur jagung kemudian meninggal dunia. Itu kebijaksanaan kita, itu kebijaksanaan Tuhan kita. Itu kebijaksanaan Tuhan, kita nggak tahu. Mohon penjelasan Pak, makasih. Jadi begini saudara, mungkin saudara harus mendengar lengkap apa yang saya kemukakan. Kalau orang Kristen salah mendengar Injil, kesalahan itu kan ada kadarnya. Apakah salah seperti Jim Jones yang menyesatkan sampai orang minum racun misalnya. Atau seperti ajaran yang mengatakan boleh menikah banyak istri, sampai pimpinan sendiri punya banyak istri, kan ada begitu ajaran-ajaran sesat. Tetapi kalau ajarannya tidak sampai pada level yang rusak begitu, tapi masih mengajarkan moral baik, itu bukan tidak mungkin menciptakan orang-orang Kristen yang baik, tapi tidak sempurna. Tapi kata firman Tuhan kita harus sempurna, itu kan Anda yang tahu. Kalau mereka ada yang nggak tahu bro, kecuali mereka tahu dan sengaja tidak mau tahu, nah itu tidak benar. Biar kelihatan baik di mata masyarakat, itu penjahat di mata Allah. Tapi karena memang tidak tahu, nah kita tidak bisa maksa. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Memang Injil targetnya adalah anggota keluarga kerajaan surga, bukan anggota masyarakat. Tapi kalau orang tidak tahu, jadi harus dipahami satu, bahwa kesesatan itu bersenjang. Ada kesenjang, ada levelnya. Ada stadiumnya. Kalau kesesatan itu tidak bersifat major, jadi minor, cukup membuat orang jadi baik, bisa membuat orang Kristen tersebut menjadi anggota masyarakat saja. Tapi kalau kekristenan yang mengajarkan kesesatan sampai melanggar norma dan bernilai jahat di mata Allah, tetap masuk neraka. Jadi karena mereka tidak tahu bahwa harus sempurna seperti Bapa, seperti yang Anda pahami, begitu. Lalu saya setuju kalau Anda berkata bahwa kalau umur kekristenannya masih seumur jagung, kemudian meninggal dunia, oh ya saya setuju. Kalau orang sudah mengerti kebenaran, umurnya tidak seumur jagung, sengaja tidak mau berubah, tidak mau bertobat, ya jadi jahat. Nah kalau jadi jahat ya tidak akan masuk surga. Terima kasih saudara Jimmy Joe dari Pekalongan. Anda smart, saya setuju. Oke, cuman saya harus melengkapi apa yang saya katakan. Kalimantan Selatan, Shalom Pak Eras, Shalom. Saya mau tanya, iman keselamatan dan kelahiran baru mana yang lebih dulu? Waduh. Ini saudara saya jelaskan, saudaraku sekalian. Ya. Iman itu respon terhadap keselamatan,
Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Kelahiran baru itu proses, hasil proses yang berlangsung dari iman yang benar. Keselamatan, proses, usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Iman itu responnya, dan kelahiran baru hasil dari respon tersebut. Mantap. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya Pak, pernah ada yang bertanya kepada Bapak, apa kremasi boleh dalam Kristenan, dan Bapak berkata boleh. Tapi Pak, bukankah teladan kita Yesus yang menjadi gembala agung kita telah memberikan kita teladan, dan akhirnya sampai matinya sebagai manusia tidak ada sesuatu yang bercacat dan celah saat mati dikubur dalam gua Pak. Dan kenapa kita diperbolehkan dikremasi Pak, dan tidak mengikuti teladan Yesus Pak dalam matinya juga? Bukankah kremasi itu adat istiadat tradisi yang diwarisi nenek moyang, Pak? Yang pertama, bahwa cara penguburan bangsa Israel memang ada di dalam gua. Nah, gimana yang di dalam tanah? Kan tidak, yang itu tidak meneladani Yesus juga. Kalau mau teladani Yesus, kita semua di gua, ya kan? Tapi kan kita tidak begitu. Ada adat istiadat yang melanggar firman, ada adat istiadat yang memang tidak melanggar firman. Kalau adat istiadat seperti pemakaman ini nggak masalah. Karena tubuh kita ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, tidak sedikit orang Kristen yang dibakar hidup-hidup atau yang mati di dalam kapal yang terbakar jadi abu. Nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak hidup dalam kekudusan atau kesucian. Jadi kalau hanya kubur itu bukan bicara soal keteladanan, ya. Oke. Dan firman berkata, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Adat istiadat yang merusak prinsip kesucian dan kebenaran Allah. Kalau hanya pemakaman, kuburan bukan sesuatu yang bersifat prinsip. Dan apakah murid-murid Yesus dalam penganiayaan yang dibakar hidup-hidup, sisa tubuhnya ataupun tulangnya tidak dikuburkan, Pak? Enggak dikuburkan. Dibuang aja begitu, saudara. Ya, dibuang aja begitu. Yang dimakan binatang buas, masuk dalam perut. Coba, gimana itu? Bagaimana dengan orang yang matinya di laut? Dagingnya hancur, dimakan cumi. Cumi ditangkap, disaus, di sayur, cumi, dimakan cumi. Jadi tidak masalah saudaraku. Ya, tidak apa-apa. Mungkin saya harus khotbah soal kremasi lain waktu ya. Ini udah berapa kali tanya. Coba, tolong nih sekretaris saya yang bersama saya ini, tolong catat beberapa catatan dari tadi itu. Ada tema soal apa itu? Yesus yang turun ke kerajaan maut, lalu soal kremasi. Ya, ini penting nih. Saya mau bertanya Pak tentang bahasa roh Pak, yang sebenarnya itu seperti apa? Saya banyak melihat dalam ibadah jemaat-jemaat berbahasa roh, tapi sepertinya tidak benar dari roh yang berbicara. Dan hanya diformat dalam pikiran. Karena saya pernah mengalami bahasa roh beberapa kali dalam hidup saya. Dan yang saya tahu saat itu dalam pikiran saya tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan. Dan saya sebenarnya tidak ingin berhenti saat itu, karena begitu penuh damai sejahtera. Dan karena berangsur lama akhirnya saya berhenti. Karena saya memasukkan dalam pikiran saya sesuatu yang lain dan selesai Pak. Dan ada yang berbahasa roh sambil puji-pujian di mimbar. Yang sebenarnya itu seperti apa Pak? Mohon penjelasan Bapak. Nah ini saya nggak bisa menjawab karena saya tidak ada di situ. Bahasa roh itu bisa palsu, bisa benar. Ya. Bisa dari setan. Bisa palsu karena fenomena jiwa. Atau bisa benaran. Jadi kalau orang bisa akhirnya ke bahasa roh. Itu bukan bahasa roh. Tapi juga bukan dari setan, itu dari kejiwaan. Yang dari kejiwaan ini ya jangan kita katakan dari setan, dari kejiwaan. Nah, tapi terus terang pada umumnya banyak bahasa roh itu salah. Itu semua fenomena jiwa rata-rata. Ya, karena tidak berdampak untuk hidup rohaninya. Dan bagaimana kita bisa membedakan itu bahasa roh yang benar atau tidak? Itu karunia membedakan roh. Kita kalau hadir di situ kita tahu ini bukan bahasa roh yang benar. Saya juga berbahasa roh, saudara. Tapi saudara pasti jarang sekali mendengar saya berbahasa roh. Karena tidak perlu, kecuali saya berdoa sendiri atau dalam kondisi tertentu.
Jadi soal bahasa roh tentu saya tidak cukup menjelaskan dalam waktu 5-10 menit. Hanya saya mengatakan jangan gampang percaya bahasa roh orang. Bertumbuhlah dalam kebenaran kesucian Tuhan sampai Anda bisa membedakan bahasa roh. Yang terakhir, jangan merasa minder kecil hati kalau tidak bisa berbahasa roh. Karena bahasa roh itu satu dari sekian banyak karunia yang ada. Jadi kalau tidak bisa berbahasa roh bukan berarti tidak punya Roh Kudus. Kalau tidak berbahasa roh bukan berarti masuk neraka, sama sekali tidak. Oke. Salam Pak Erastus, saya merasakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Karena saya bisa mendengarkan dan bertumbuh dalam pengajaran mengenai firman Allah dari tahun 2005 dari Pak Eras. Pak, saya mau tanya mengenai firman Allah. Lukas 11 ayat 24-26, kembalinya roh jahat. Berikut ayatnya Pak. Berikut ayat-ayatnya Pak. Apabila roh jahat keluar dari manusia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian karena ia tidak mendapatkannya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Ia keluar mengajak 7 roh lain yang jahat masuk ke dalamnya dan orang itu keadaannya lebih buruk lagi. Jadi maksudnya kalau roh jahat keluar dalam diri seseorang, dia akan mencari tempat yang lain. Yang tandus ini bukan tempat tandus padang gurun begitu. Ini manusia lain yang tandus hatinya. Tapi rupanya tidak ada tempat yang nyaman. Dia kembali lagi ke tempat yang dulu dan ternyata tempat telah tersapu dan rapi teratur. Ini bisa menunjukkan orang yang sebenarnya sudah mendapatkan penyelesaian dari Tuhan. Jadi kalau pelepasan itu diusir, roh jahat keluar, dia sudah mendapat penyelesaian. Tetapi tidak diisi oleh firman Tuhan. Jadi ruangan hatinya tidak diisi oleh kebenaran. Tidak diisi oleh gairah mencari Allah dengan benar. Maka dia mengajak 7 roh lain masuk dan keadaan itu lebih jahat. Jadi ada orang yang pernah bertobat tapi tidak sungguh-sungguh. Dia akhirnya jatuh lagi dan keadaannya bisa lebih jahat. Itu maksudnya. Jadi firman itu mengingatkan kita kemungkinan orang yang sudah bertobat itu jahat kembali bahkan lebih jahat dari keadaan semula. Karenanya harus tahu pertobatan itu terus-menerus seperti garis panjang, bukan 1-2 kali selesai. Harus terus-menerus mengalami pembaharuan, seiring dengan pembaharuan itu hatinya diisi dan tidak ada lagi ruangan untuk kuasa yang lain. Jadi bejana hatinya harus diisi. Itulah sebabnya pertobatan artinya pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran bicara mengenai input firman yang diterima orang tersebut. Puji Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, firman itu maksudnya adalah hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Lukas 10:20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dan juga mengenai firman Allah yang mengatakan kalau nama kita tercatat ketika kita bisa mengusir setan, berbahasa roh dan lain-lain. Tapi ada firman Allah yang mengatakan, aku tidak mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Pastinya mereka yang sudah melakukan mujizat. Oh iya benar. Dan juga mengenai firman yang mengatakan kalau nama kita tercatat. Benar. Jadi murid-murid Yesus ini waktu mengusir setan dan berbuat mujizat, Yesus berkata, kamu jangan senang bisa mengusir setan. Yang penting namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Benar. Tapi kok Tuhan Yesus bisa berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang berbuat kejahatan. Orang yang membuat mujizat itu bukan jaminan bisa masuk surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi maksud perkataan Tuhan, kamu jangan hanya puas sampai bisa mengusir setan. Kamu harus melakukan kehendak Bapa supaya namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi jangan bersukacita karena kamu bisa mengusir setan, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ya maksudnya jangan karena mengusir setan kamu sudah merasa pasti masuk surga.
Yang penting nama kamu tidak terhapus di sana. Caranya bagaimana? Melakukan kehendak Bapa. Jelas saudara? Makasih. Pak Eras, apakah Tuhan memeliharaku? Pak, saya sudah tidak bisa bayar hutang lagi. Hati bercabang terus antara hutang dan hidup untuk Tuhan. Saya nggak bisa memahami full hidup seperti Tuhan Yesus karena saya takut setiap hari dikejar hutang. Saya adalah budak hutang, Pak. Kalau Israel diperbudak 430 tahun. Saya diperbudak hutang sudah 15 tahun. Saya juga sedang berjuang untuk bertanya sama Tuhan langsung bagaimana cara penyelesaiannya. Saya itu tidak tahu saudara ini hutangnya karena apa dan hutangnya berapa. Harta saudara sekarang berapa, bisa nggak ada yang dijual untuk mengembalikan, dan lain-lain. Lalu kalau Anda tanya apakah Tuhan memeliharaku, Tuhan pasti memelihara. Masalahnya Anda mau nggak dipelihara. Itu problemnya. Aduh, saudara ini bagaimana ya? Aduh, gimana saudara ini? Kalau kita dikejar hutang karena kesalahan masa lalu kita, mungkin bukan judi, boros, salah manajemen, harus dihadapi hari ini. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada jalan keluar. Jangan kita sembarangan hidup masa lalu, waktu kita sekarang dikejar hutang, lalu kita dengan mudah dapat jalan keluar dari Allah. Bisa rusak kita. Bisa rusak. Tuhan membiarkan begini supaya saudara tahu bertanggung jawab. Tapi kepada yang bertanya ini, hati-hati. Ini saya tidak tahu laki atau perempuan. Ini kalau perempuan nanti ada staf saya yang menghubungi untuk dikonseling. Ya. Ini bener-bener nih. Kalau bangsa Israel 430 tahun, saya 15 tahun. Ya nanti coba dikasih catatannya, bisa dibantu untuk berpikir nih ya. Selamat sore Pak Eras, saya mau bertanya berkenaan dengan nasar yang saya ucapkan. Karena saya pernah bernasar waktu anak kedua saya sakit dan diponis oleh dokter anak, dia mengatakan harapan hidup anak ibu hanya 50%. Terus saya spontan berkata, saya tunggu mujizat dan Tuhan, tunggu mujizat dari Tuhan dok. Begitu kemudian sesampai di rumah, sambil menggendong anak saya katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau engkau mau mengambil anak saya, ambillah, saya ikhlas. Tapi kalau engkau masih percayakan anak ini padaku untuk mengasuhnya, berikan dia kesembuhan. Nanti kalau dia bisa berjalan setiap ulang tahunnya, saya akan mengadakan ibadah pengucapan syukur. Setelah mengucapkan doa tersebut, doa nasyar, doa janji itu, saya dan suami tetap membawa anak kami berobat ke dokter dan melakukan terapi ke fisioterapi, dan puji Tuhan umur 2 tahun lebih dia berjalan, dan sesuai nasar saya selalu mengadakan ibadah pengucapan syukur, dan terakhir saya mengadakan ibadah pengucapan syukur tanggal 9 Agustus 2019 karena anak kami lahir tanggal 9 Agustus. Situasi kita saat ini kan belum pasti. Pertanyaan saya bagaimana dengan nasar saya, apakah harus tetap saya laksanakan dan sampai kapan? Maaf Pak, pada waktu saya mengucap nasihat saya tersebut usia saya masih muda. Jadi saya mohon pencerahan dari Bapak supaya saya tidak bersalah kepada Bapak di surga. Mohon maaf Pak, kiranya Bapak berkenan memberikan pencerahan buat saya, terima kasih. Begini Bu, nasar itu harus dipenuhi. Tapi kalau hanya setiap ulang tahun mengucap syukur itu mah nggak ada apa-apanya Katu. Nggak usah nasar tuh begitu, itu nggak ada apa-apanya. Tuhan nggak disenangkan dengan begitu. Yang penting Bapak Ibu hidup suci, hidup turuti firman Tuhan, ikuti khotbah saya sampai mengerti apa tujuan hidup. Lalu anak ibu ikut jalan Tuhan seperti yang saya ajarkan itu. Udah cukup begitu. Nasar bahwa setiap kali ulang tahun saya mengadakan ibadah ucapan syukur, itu nggak menarik. Tapi waktu muda kan taunya begitu, saudara. Ibu pikir itu menyenangkan Tuhan, itu mah nggak menyenangkan Tuhan. Tapi bolehlah waktu masih muda waktu itu. Sekarang, bagaimana menyenangkan Tuhan? Hidup sesuai kehendak Allah. Belajar dari saya, dari YouTube khotbah-khotbah saya. Dan yang penting, anak itu supaya menjadi hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta. Apapun profesinya melayani Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Salam Pak Era, saya diberkati dengan khotbah pengajaran Bapak melalui YouTube. Ada yang akan saya tanyakan, Pak, apakah setiap orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau mati masuk neraka? Apakah syarat masuk surga harus melalui Yesus? Keluarga saya masih belum buka hati untuk percaya bahwa Yesus, keluarga saya masih belum buka hati untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Mereka percaya ya hanya sebatas nabi. Oke, ini dari Liah Jakarta. Liah, ikuti khotbah saya di EBC, Ekumene Bible Course, yang menjelaskan keselamatan di luar Kristen. Nanti akan saya jawab di situ. Kalau sekarang nanti malah salah. Dan saya sudah memberikan perintah. Kalau dulu di YouTube itu hanya khotbah EBC saya hanya edisi 1. Yang 2, 3, 4, 5 tidak. Itu hanya untuk mereka yang menjadi peserta Ekumene Bible Course. Tapi sekarang semua saya lempar ke YouTube. Lebihnya dari pengikut EBC adalah akan bertemu saya di Zoom webinar. Itu khusus. Dan beberapa fasilitas lain untuk yang peserta kursus. Ya. Jadi sekarang saya lempar. Nanti lihat, cari ya. YouTube saya judulnya Keselamatan di Luar Kristus. Di luar Kristen. Maaf. Di luar Kristen. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Di luar Kristen ada. Tapi jenis keselamatannya apa? Saya sudah khotbahkan hari kemarin. Saya sudah khotbahkan seri 1. Nanti seri 2, 3, 4 pasti saudari lihat bisa ikuti. Oke, puji Tuhan. Oke deh. Nanti akan dijawab nih ya. Ada pertanyaan jangan lewat. Jangan dibacakan di YouTube. Oke deh. Salam Pak Eras, saya mau bertanya tentang Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mama saya seorang gembala, aktif kegiatan. Jaringan doa, sekota, hidup takut Tuhan. Kami sebagai anak-anak yang melihat dia selalu dekat Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan pagi dan malam setiap hari. Tapi kenapa di waktu ibu mengikuti doa puasa sekota, di hari kedua dalam perjalanan pulang ke rumah yang dibonceng anak saya, lalu dijambret merampas tas ibu saya, lalu menikam dia, tak tertolong dan meninggal. Dari firman Tuhan di atas menyatakan demikian. Tapi kenapa kehendak Tuhan lain? Mohon dijelaskan. Makasih Tuhan, Yesus berkati. Mazmur 91 ayat 14 ini konteksnya perjanjian lama. Berkat selalu dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan berkat-berkat jasmani. Sedangkan anak Allah itu berkat kekal. Orang Kristen abad mula-mula tidak ada yang senang. Dari lahir sampai mati. Ratusan tahun mereka menderita. Seakan-akan Tuhan tidak ada, tidak hadir. Seakan-akan Yesus kalah oleh Zeus dan Hermes. Bagaimana tuh? Karena Tuhan memang menyediakan tempat abadi di surga. Saya mendengar ini, saya tidak terlalu kaget walaupun sempat terkejut tadi. Waduh, dijambret, merampas tas ibu lalu menikam. Kalau ibu masih hidup, mungkin keadaannya lebih tidak baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin nggak dijambret tapi ibu jatuh dalam dosa, atau melakukan kesalahan yang lain, atau kena apa. Bisa. Atau kecewa lihat orang Kristen sampai akhir meninggalkan persekutuan, atau banyak lagi yang bisa terjadi. Tuhan mengasihi ibu saudara, Nevi, Papua. Tuhan sayang Mami Nevi, Ibu Nevi, ibunya Nevi. Tuhan sayang. Dan Tuhan memberikan tempat pasti di kerajaan surga. Kematian dengan cara ini tidak membuat nilai kualitas keselamatan mama dari Nevi kurang. Jadi jangan merasa itu sebuah kecelakaan. Nanti kita tahu bahwa ternyata itu berkat kekal. Terima kasih. Salam Pak, dulu saya tidak pernah menyadari bahwa hidup di bumi ini ada ujungnya. Dari kecil sudah diajarkan irama hidup yang salah. Meraih kesuksesan di dunia untuk kesenangan diri sendiri dan orang-orang yang dikasihi. Dan hidup seakan-akan tidak ada ujungnya tanpa pernah berpikir tentang kekekalan. Sekarang setelah menyadari bahwa kematian bisa datang setiap saat,
Dan realitas kekekalan yang sangat dahsyat membuat saya frustasi mengingat karakter saya yang buruk, yang susah sekali diubah. Saya selalu menyediakan waktu untuk mendengar khotbah Bapak dan berdoa minimal 30 menit, tapi doanya keseringan hanya meratapi diri saya saja yang susah berubah dan tidak kunjung dewasa. Apakah orang seperti saya masih bisa diselamatkan? Saya jawab ya, 100% ya, engkau akan selamat. Kalau engkau tetap setia terus dalam perjuangan ini. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Jangan merasa engkau akan gagal terus. Jalani, karena saya mengalami hal yang sama seperti yang saudara alami. Selamat berjuang ya. Tuhan menyertai saudara karena saudara orang yang di track atau di jalur yang benar. Shalom Pak Eras, mau tanya dari Kejadian 4 keturunan siapa perempuan yang dinikahi Kain itu? Pak Yusuf Rianto, Blitar. Istri Kain siapa Pak? Saya sering ditanya orang begitu, jawabnya gampang sekali. Ibu Kain. Pak Kain, Ibu Kain. Masalahnya keturunan siapa itu Pak? Itu keturunan Adam dan Hawa. Kenapa? Anak banyak. Bisa ratusan. Jadi sangat mungkin incest, perkawinan antar saudara. Tapi pada waktu itu belum ada Taurat dan itu mungkin terjadi. Umur manusia bisa hampir 1000. Bayangkan umur 40 tahun aja anak bisa 12. Apalagi kalau umur sampai hampir 1000. Jadi anak banyak. Dan itu hal yang mungkin saja. Terima kasih. Salam Pak Erastus. Pertama kali saya tahu dengar Pak Eras khotbah waktu saya ibadah di Jalan Pintu Air dan Gedung Koni bersama almarhum Pak Awondatu tahun 1991-1992. Waktu di Pintu Air saya ingat betul Pak Eras masih kurus dan naik Vespa. Juga waktu saya ibadah di Tiberias tahun 94-95 saya ikuti khotbah Pak Eras. Dan tahun 97 ketika Pak Eras diundang gereja Philadelphia di Sydney. Saya pun ikuti juga khotbah-khotbah Pak Eras di persekutuan dan ibadah KKR. Bahkan di Sydney kita makan bareng. Beberapa kali dan saling sharing firman. Itu memori saya sama Pak Eras yang tidak pernah terlupakan. Sampai sekarang pun saya tetap ikuti khotbah-khotbahnya Pak Eras. Terkadang ketika saya di Jakarta saya ibadah ke MAG. Kalau saya di Surabaya. Kalau saya di Surabaya, saya ibadah ke Petani Inginden. Dan yang paling sering saya dengerin Pak Eras di YouTube setiap harinya. Melihat perjalanan waktu Pak Eras dari tahun 90-an, sampai sekarang pelayanan Pak Eras semakin berkembang maju pesat. Dan banyak perubahan dalam khotbah-khotbahnya yang semakin ekstrim. Menurut saya, bukan saya melebih-lebihkan. Pak Eras adalah tokoh Kristen Indonesia yang berhasil merubah konsep berpikir tentang Tuhan Yesus dan Bapa di surga secara benar di antara pendeta-pendeta lainnya. Saya juga sering mendengar khotbah-khotbah pendeta-pendeta lainnya, bahkan dari luar, tapi jarang saya temui dalam khotbah-khotbahnya yang seperti Pak Eras. Dalam khotbahnya mereka terkadang masih menekankan tentang berkat-berkat jasmani dan kesuksesan dunia ini. Cuma ada satu pendeta yang saya dengar di YouTube yang sama mengajarkan tentang langit baru, bumi baru, yaitu pendeta Frankie dari RHK. Mana ya RHK ini? Yaitu Pak Frankie dari RHK. Menurut saya memang kita harus semakin berubah dalam hidup kita yang sudah terbiasa dengan hal duniawi. Betapa sulit Pak untuk berubah selalu jatuh bangun. Tidak semudah apa yang kita pikirkan, tapi haruslah kita berjuang terus. Minta pimpinan roh kebenaran untuk bisa melakukan yang terbaik dengan kehendaknya. Kapan kita bisa bertemu dan berjumpa lagi Pak? Untuk sharing seperti dulu. Maju terus ya Pak dalam pelayanan dan ajaran-ajaran kebenaran dengan teman-teman yang baru. Yang belum pernah kita ketahui. Supaya kita termotivasi buat yang mendengarkan. Oke, nomor teleponnya saya simpen dulu. Nanti saya bel deh. Ya. Harus dibel nih, kalau teman lama, dan jangan habis manis pak dibuang, ya kan. Kita kan bersaudara, ya oke. Pak Erastus, saya bertanya,
Kondisi keuangan keluarga menjadi satu antara suami dan istri. Apabila kami mau menyumbang ke gereja atau membantu orang lain, memang harus dengan tangan yang berbeda. Maksudnya apabila sudah disumbangkan oleh istri, tapi suami merasa belum memberikan sumbangan, karena suami merasa lebih baik menyumbang oleh tangan suami sendiri. Jadi sepertinya suami belum melakukan kebaikan menolong orang lain. Padahal kami saling mengetahui satu sama lain. Bagaimana pendapat Bapak? Ya tolonglah dirundingkan. Itu kan uang bersama. Apa yang dikeluarkan istri juga dikeluarkan oleh suami. Jadi sebenarnya juga tidak harus mesti masing-masing. Kalau disetujui bersama, cukup. Satu orang saja, satu kali saja, cukup. Ya. Kalau misalnya suami merasa, aku mesti tergerak memberi lagi, oh silahkan. Tapi harus bersama-sama sepakat atau setuju ya saudara. Jangan sampai gara-gara itu nanti tidak harmoni. Itulah episode 35. Saya sudah selesaikan. Sekarang masuk ke episode 36 nanti. Ya. Kita lanjutkan nanti di episode 36. Tuhan berkati. Haleluya.